Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana di segmen Cici Cuan. Nah, sebelum kita bahas nih video kali ini tentang Superbank, gue mau ngucapin selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Semoga di Natal tahun ini penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan cuan selalu. Yeay! Mana nih tepuk tangannya nih? Nah, di episode sebelumnya gue datang langsung ke listing atau pencatatan saham perdananya si Superbank. Nah, kemarin di episode sebelumnya gue juga udah ngobrol nih sama direktur utamanya Superbank, Pak Tigor. Buat yang belum nonton, yang kelewatan, bisa dicek di episode sebelumnya. Nah, sekedar mengingatkan, jadi pas si Superbank IPO ini gue ada ikut pesen 10 lot. Cuman pas penjatahan sayangnya cuma dapet 3 gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang ikut IPO-nya Superbank juga nggak? Ada. Nah, dapat berapa itu? Sama, cuma 3. Nah, udah dijual belum? Udah. Kebetulan udah. Wah, nah jadi pas aku syuting nih di tanggal 23 si Superbank ini ARB. Nah, kalian yang udah jual udah untung banyak dong. Lumayan. Wih, asik-asik. Sayangnya nih rencananya nih sesuai skenario awalnya nih pengennya tuh di syuting hari ini gue jual sahamnya. Cuman karena si sahamnya ARB, jadi kan gue kagak bisa jualan ya karena antrian jualnya lebih banyak ya. Ya terus gimana ya? Ya biasanya sih nunggu aja. Kalau gue pribadi gue akan nunggu sampai emang sahamnya bisa dijual lagi. Tapi gue nggak tahu ya soalnya antriannya hari ini masih panjang banget tuh. Kayak semua ngejual, nggak ada deh yang nawar. Tapi tuh kayaknya ada yang beli. Menurut gue kayak terlalu berisiko nggak sih gitu. Karena kan saham baru juga yang belum tahu nih track recordnya gimana. Dan sebenarnya sejujurnya ini pendapat pribadi aja ya. Gue berpikir kayaknya IPO Superbank itu harusnya bisa lebih lama naiknya. Ternyata nggak panjang guys. Nah, karena gue nggak bisa jualan di episode kali ini, gue mau bandingin deh saham-saham bank digital selain si Superbank yang udah ada di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa pemain, tapi pemain besar salah satunya itu ada PT Bank Jago, kode sahamnya ARTO. Nah, terus ada lagi dari grupnya CT. Grupnya CT ada apa? Ada yang tahu nggak? Alobank. Gue ya. Alobank. Terus ada Bang Aladin. Apalagi ya? Bang Neo. Oke, Bang Neo. Balik lagi ke aplikasi ya. Karena kan kalau gue harus bandingin manual satu-satu tuh kayaknya agak repot. Sebenarnya di aplikasi trading itu biasanya udah nggak sih fitur-fitur buat kita ngebandingin kinerja semua saham-saham yang ada di bursa lah. Misalkan ketik aja si Superbank, Supa, terus kita klik, ada yang pilih yang perbandingan. Nah, terus tinggal pilih misalkan si ARTO. Sayangnya ini cuma bisa 3 doang nih ngebandinginnya nih. Terus satu lagi kita coba Alo, itu kodenya BBHI. Nah, kenapa sih Supa ini belum ada? Karena kan dia masih baru nih, belum bisa diraba-raba lah sama si aplikasinya. Sedangkan yang kayak ARTO BBH ini kan udah listing duluan, datanya udah tersedia lengkap. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya nih kalau misalkan mau pakai hitungannya si harga IPO-nya si Superbank kan tuh harga IPO si Harga IPO-nya Superbank kan di harga 635 per saham. Itu price to book value-nya si Superbank tuh ada di kisaran 2,64 kali. Nah, itu sebenarnya tergolong murah, tergolong rendah lah gitu. Karena di bawah 5 biasanya tuh rata-rata ambil patokan kalau di bawah 5 itu masih oke. Kalau misalkan di atas 5 tuh kayak udah agak kemahalan gitu. Nah, terus gimana nih dengan temen-temennya yang lain nih, ARTO atau BBHI? Ini kan ada banyak kayak apa ya kata-katanya, bukan kayak indikator buat baca valuasi itu kayak gimana. Di sini ada PE ratio, PBV, yields, ada. Nah, kalau di yields-nya kita difokuskan ke price book value-nya ini dengan patokannya tadi ya, si valuasinya PBV-nya Superbank di 2,64 kali dibandingin sama Bank Jago itu yang sekarang di 3,1,
sebenarnya masih murah si Superbank. Terus kalau dibandingkan sama BBHI juga PBV-nya juga masih lebih murah si Bank Jago sama si Superbank itu. Cuman kenapa ya bisa banyak ARB gitu, padahal secara valuasi kan sebenarnya masih murah nih. Ya gue nggak tahu sebenarnya. Mungkin aja memang sudah waktunya para investor itu untuk ya udah profit taking. Kayaknya merasa ya udah waktunya jualan nih, atau ragu lah dari historis sebelumnya di bank digital sebelumnya. Nah, terus coba kita bandingin sama bank lainnya, bank digital lainnya selain Arto, BBHI, kita ke ini Neocommerce, BBYB. Terus satu lagi bank anak entitas usahanya Bank BRI. Dia punya itu Bank Raya, kode sahamnya Agro. Nah, kalau kita bandingin, sekali lagi gue ingetin kita pakai perbandingan valuasinya kalau Superbank yang 2,6 kali itu pakai harga IPO ya. Sebenarnya ternyata masih murah BBYB sama Argo. Ini kalau secara valuasi price to book value ya. Kalau kita bandingin valuasi price to book value-nya Superbank dengan yang tadi acuan 2,6 kali sama BBYB di 1,52 kali, sebenarnya masih rendah si BBYB. Begitupun dengan si Agro atau Bank Raya, dia ada di 1,59 kali. Nah, tapi kan keempat saham tadi selain Superbank kan udah lama nih di bursa, jadi kita bisa lihat rekam jejaknya, pergerakan sahamnya seperti apa. Kalau biasanya saham-saham bank digital itu identik dengan ekosistem. Misalkan nih si Superbank ini dia punya ekosistem dari grupnya MTech dan grupnya Grab. Jadi dia akan mengakuisisi nyari pelanggan dari situ. Nah, terus kalau gimana dengan si Bank Jago? Nah, Bank Jago itu punya ekosistem, dia masuk di ekosistemnya Goto. Ekosistemnya Agro itu, si Bank Raya itu, dia akan ngikut ke si induknya itu BRI. Dia punya produk namanya Pialang, menyasar ke laku pandainya mereka itu BRI linknya itu. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, maksudnya jangan dijadikan rekomendasi gitu. Maksudnya jangan sebagai anggapan rekomendasi. Gue melihat sebenarnya dari semua bank digital yang ada, ekosistemnya si Superbank dan Bank Jago ini yang paling besar gitu. Di Jago itu bayangin aja, Goto itu aja ada Gojek. Terus dia ada kerjasama lagi sama si Tokopedia. Seberapa besar potensinya dia nyalurin kreditnya, akuisisi pelanggannya. Superbank juga gitu. Dia punya Grab. Pengguna Grabnya tuh nggak cuman customer kayak kita biasa aja, tapi juga ada si pengemudi itu yang bisa kasih potensi mereka. Sebenarnya pas kalau kita lihat tren pasar, sebelum si Superbank-nya IPO, saham-saham bank digital tuh pada naik tuh. Mungkin kayak pasar melihat, wah kayaknya Superbank ini bisa nih menggairahkan, tapi ternyata ujungnya Superbank-nya ARB. Kalau gue sendiri untuk melihat 2026, gue pribadi sih belum melirik saham-saham bank digital lainnya. Gue akan prefer ke saham-saham perbankan yang udah mature lah, maksudnya kayak BCA, BRI, Mandiri gitu, maksudnya dibandingkan bank-bank digital kayak gini. Terus ini gimana nih Superbank? Gue juga nggak berani sejujurnya untuk nambah posisi lagi, karena kalau kita lihat dari posisi awal nih, harga IPO sebenarnya itu gue masih untung 41%. Masih untung 78.000 sebenarnya kan. Tapi kalau beli lagi, karena kan saham baru IPO ini juga nggak bisa dilihat analisis teknikal kan. Nggak tahu trennya mau gimana, cuma bisa dilihat siapa broker yang jual, siapa broker yang beli, terus antrian beli, antrian jualnya mana. Kalau gue lihat ini antrian jualnya masih tebal. Gue kayak masih belum yakin gitu apakah entah di episode berikutnya ketika gue akan memutuskan untuk jual, kan gue akan kabarin lagi ke kalian, gue nggak tahu. Semoga kalian yang udah jual, kalian happy, udah bisa jajan-jajan, apalagi kan ini udah akhir tahun nih, bisa nambahin deh uang jajan kalian. Nah, segitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.